Uh. Halo, kiper channel seluruh Indonesia. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada dan tetap semangat untuk keep ikan cana kesayangan kalian, sob. Nah, halo, kembali lagi dengan saya Surya di Kasur Fish Point. Nah, hari ini kita habis water change di selangnya masih berantakan. Kalian kita update nih cana terbrutal yang saya punya di sini, sob. Udah jarang sekali update untuk ikannya ini. Udah berapa bulan ya? Udah 2 bulanan kayaknya nggak pernah update. Dia cuma sekilas saja nongol-nongol biasanya di update cana yang lain kayak gitu. Ini adalah cana Asiatica RSWS. Nah, kalian lihat mentalnya, nah baru habis ganti air. Kalian bisa dilihat sendiri, nanti kalian bisa nilai. Nah, gimana pendapat kalian mengenai ikannya ini? Nah, untuk settingan tank, kita mulai dari settingan tank. Masih sama, ini tanknya 60 cm kali 30 kali 30 kayak gitu. Background hitam. Di sini backgroundnya kalian tahu nggak ini pakai apa? Ini pakai plastik, sob. Pakai plastik kayak gitu. Nah, ini dia penampakan ikannya, dia slow sekali habis ganti air. Nah, dan ada tambahan tanaman airnya juga untuk media filtrasi. Nah, ini yang saya bilang tuh filternya tuh kita cabut, nggak isi filter under gravel kayak yang di bawahnya nih, sob. Nih, di bawahnya under gravel semua, di sampingnya juga, karena ikannya ini sangat barbar sekali kayak gitu. Jadinya dia sering hambur-hamburin pasirnya, dia buat gunung kayak gitu. Jadi nggak bisa diisiin filter gravel. Mungkin nanti kita isiin filter top filter ya, box filter nanti kita beli isiin pompa biar lebih nyaman, biar nggak berkabut kayak gitu airnya. Review sambil ngopi, jangan lupa ngopi. Kita sambil duduk aja. Nah ini dia kan cananya. Ini jenisnya tuh Asiatica RSWS kayak gitu. Saya keep udah hampir 2 tahunan ya. 2 tahun di bulan Maret 2021 kayak itu dulu saya belinya di size baby kurang lebih segini, sob. Nah, menurut saya untuk cana Asiatica ini dia sangat lumayan lama untuk tumbuh menjadi besarnya kayak gitu, sob. Kalian lihat ya, ini size-nya masih kurang lebih 20-an senti kayak gitu. Belum nambah lagi. Untuk warnanya, nah di sini kan kemarin sama bos-bosku juga saya tanyakan, nah ini cana Asiatica RSWS tapi kok kuning ya bang, nggak merah kayak gitu. Nah dia bilang untuk penjelasannya kan dia mungkin dia silangan ya antara cana Asiatica WS dan RS kayak gitu, jadi kan bisa lebih ke RS-nya atau lebih ke WS-nya atau kombinasi keduanya gitu. Nah, genetiknya jadi yang ini lebih tengah-tengah, mungkin lihat warna itu dia agak keorinan kayak gitu, nggak mau merah. Nah, menurut kalian ini ada yang bilang kalimanya kayak gitu, saya belum pernah lihat untuk Asiatica kalimaya. Menurut kalian tuh kayak gimana sih untuk Asiatica kalimaya itu, sob? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Kemarin ada yang komentar juga mengenai ikannya ini, apakah itu kalimaya? Harusnya sih enggak ya gitu. Ini yang dulu label sellernya tuh sana Asiatica RSWS kayak gitu ya, kita pakai itu patokannya, tapi nggak tahu yang dia aslinya kayak gimana. Water change pun airnya masih berkaput kayak itu karena nggak saya full, tadi saya sisain sekitar segini untuk airnya, habis itu saya isi ulang. Mungkin perlu disedot untuk pasir, sob. Kita harus cuci, tapi ini baru 2 minggu yang lalu kita cuci pasirnya kayak gitu, kita isiin lagi untuk ikannya ini. Jadi emang bener-bener hambur adul kayak itu untuk settingan tanknya, sob. Ini kalian lihat nggak ada codet di kepalanya, sob. Nah ada codet gitu, nah hitam itu. Kemarin tuh sebelumnya dia di tank panjang, sob, di cana Auranti yang di video di bawahnya ini, yang sebelumnya itu dia saya tempatkan di sana dan saya isiin kayak substrat atau variasi dari kayu-kayu sama batu-batu gitu. Dia sundul-sundul gitu. Lihat nggak, itu belum sembuh sempurna, masih kelihatan putih-putih kayak itu di codet di kepalanya itu. Nah masih belum tumbuh lagi, baru. Nah, dia penampakannya untuk ikannya.
Untuk mental gimana, udah boleh untuk mental. Untuk dari tadi kita mainin mental si cananya ini. Walaupun habis water change, wow, men, tenang. Nih jelek sekali penampakannya, airnya berkabut. Biarpun biasanya kalau untuk cara maru kayak ini nih, si black dan buahnya ini kan kalau kita diamin, biarpun berkabut kayak gini, kita diamin, dia bakal mengendap kayak gitu. Tapi untuk tanknya ini enggak, dia sama sekali nggak ngendap. Dia akan mainin terus pasirnya. Untuk kotoran-kotorannya tuh dia akan berhamburan semua. Coba nih, nanti kayak gini, nanti saya buatkan di reelnya berapa jam ke depan ya, pasti bakal menggunung lagi kayak gitu untuk pasirnya. Menurut kalian Asiatica kalian di rumah tuh kayak gitu juga nggak sih, atau punya saya aja yang kayak gini, dia suka menggunungkan pasirnya kayak gitu? Ini yang saya pakai itu pasir yang benar-benar halus kayak itu. Mungkin kalau kita pakai pasir yang kasar kayak gitu mungkin akan lebih bisa mengendap, karena dia nggak akan lebih berat kayak gitu untuk menyundul-nyundul pasirnya. Ini pakai pasir yang halus tuh dihamburin kayak gitu, kalian nggak, dia berkabut sekali. Tetap aja, kalaupun seperti apa yang saya bilang tadi, walaupun ditunggu habis ganti air kan biasanya memang berkabut ya, karena debu-debunya tuh yang nggak kesedot tuh dia berhamburan gitu. Tapi kalau didiamin beberapa jam dia akan mengendap kayak. Tapi ini no, dia akan kayak gini terus. Untuk airnya nanti kita akan update, kita akan isi top filter di sini di atasnya. Walaupun tanknya kecil nih 60 cm, kita akan isiin pompa biar lebih bersih aja untuk ikannya ini, untuk penampakan view-nya lah biar lebih bagus kayak gitu. Nih, menurut kalian ini simet nggak sih untuk ikannya ini? Dia nggak gondrong. Biasanya kalau Cana Asiatica yang RSWS gitu labelnya tuh jarang sih yang saya lihat gondrong. Apakah kalian punya yang gondrong untuk RSWS? Kalian bisa tag saya di Instagram atau di TikTok. Biasanya yang gondrong tuh yang saya lihat tuh yang WS gitu. Nanti saya tunjukkan, mungkin kemungkinan gondrong ya untuk ikan saya yang satu ini, tapi masih kecil sekali. Dia labelnya tuh WS kayak gitu. Nanti kita akan lihat juga ada 3 Cana Asiatica di sini. Ada yang ini RSWS dan yang WS-nya tuh 2 kayak gitu. Jadi kita. Nah, sedangkan untuk pakannya ini, untuk ikannya ini dia masih nggak terlalu kita lihat progress yang kayak gimana ya kayak gitu. Lebih pakannya itu lebih pakan hidup kayak gitu. Pakan hidup tuh yang saya kasih mengikuti teman-teman yang di sini kayak maggot atau udang kering juga saya kasih, tapi lumayan jarang ya. Untuk pakan hidupnya tuh saya kasih ulat Jerman sama ulat Hongkong kayak gitu untuk pakan keringnya, sama maggot sama udang kering kayak gitu. Nah, untuk pelet sih dia nggak jarang sih, lumayan jarang makan pelet. Biasanya untuk dulu tuh sebelumnya dia takari gitu, takari yang red gitu, yang merah kayak gitu. Jadi habis itu enggak, saya lebih ke pakan hidupnya, karena untuk warnanya dominan tuh dia keorenan kayak gini loh. Jadinya nggak selalu ngepush warna, kita lebih fokus ke ikannya aja. Dia mau makan sehat ya syukur kayak gitu, bersyukur sekali. Nggak terlalu target kayak gimana, untuk ikannya udah kayak gini dia udah seneng sekali. Kalian lihat, dia dominan untuk total-totalnya, dia orange-nya tuh lebih sedikit kayak gitu. Dia ada barnya juga ya kayak Cana Maru. Nah, dia barnya itu V untuk bar varian RSWS nya. Nah, mental, wow, lapar, padahal udah makan tadi. Mel ngopi. Nah, gimana pendapat kalian mengenai Cana Asiatica RSWS? Menurut kalian di tahun 2023 ini masih ngetren nggak sih untuk Cana Asiatica RSWS nih sob? Terutama untuk Cana Asiatica lumayan jarang yang sekarang tuh naik tuh ya, kayak di Cana Maru ya memang nggak pernah turun. Tapi untuk Cana Asiatica ini apakah menurun kayak itu berdasarkan apa yang saya rasakan? Apakah benar-benar kayak gitu, atau kalian teman-teman di rumah tuh masih banyak yang keep untuk Cana Asiatica ini sob? Dan sedikit informasi untuk ini, nah tanamannya ini namanya tuh mata lili kayak gitu. Mata lili biasanya banyak dijual di toko-toko aquascape gitu, banyak sih yang nanya biasanya ya. Sekalian aja kita jawab di sini. Mata lili dia tumbuh
kalau isi lampu aja kayak gini dia tumbuh subur sekali, cepat sekali dia sampai biasanya tuh sampai ngeblok kayak gitu, ngeblok sampai nggak kelihatan dasar atas akuariumnya kalau dilihat dari kayak ini. Dia viewnya tuh lumayan bagus kayak karpet gitu deh, tapi dia ngambang kayak gitu. Sama kita update juga seperti apa yang saya bilang tadi untuk Channa asiatica yang lain sob, ada lagi dua di daerah sini dia. Oh, lumayan berantakan di sini. Berantakan sekali nih masih silent kemarin kita setting tank di sini tapi bocor. Kita tembel udah beres, nggak ada bocor lagi. Ini udah isi air lumayan aman. Nah, ini ada 1 2 3 4 5 tank di sini, tambah ini lagi 1, tambah ini lagi 1, 7 jadinya. Nah, ini dia Channa asiatica yang lainnya kayak gitu. Matiin. Nah, dia ini tanknya 30 kali 35 untuk tingginya, untuk lebar ke belakangnya tuh 30. Nah, ini jenisnya tuh yang WS kayak gitu nih penampakannya. Kalau kalian gondrong nggak ini sih? Ini kemarin dapat ibah dari Pak Mankojek, disuruh ngerawat di sini kayak gitu. Jadinya kita treatment dan progress di sini kayak gitu. Nah, untuk settingannya background hitam biasa, pasir malang yang merah mix dengan pasir hitam tuh kayak gitu. Nah, ada keong juga di sana. Nah, ini dia Channa asiatica WS kayak gitu. Ini mental masih belum latih, mungkin karena baru ya dia di sini. Oh, kepala, mulut saya kelihatan. Karena baru jadi belum terlatih dia untuk ngikuti tangan kayak itu. Dia mau sebentar aja, terus habis itu dia lebih dominan bengong kayak gitu. Nah, kalian gondrong nggak sih ini? Dia udah lihat white spotnya tuh lumayan ngeblok kayak gitu, banyak sekali Channa asiatica-nya, tapi gak kurus ikannya. Kita puspakan biar proporsional badan tuh dapet. Nah, ini kalian ini udah proporsional nggak sih badannya? Yang lagi satu tuh yang lumayan lama sakit, tapi mentalnya nggak terlalu galak dia. Nah, ini dia. Karena perutnya tuh dia gendut sekali karena makannya tuh lumayan push gitu, nggak terlalu dipuasakan. Nah, dia mentalnya agak ngedrop ini untuk ikannya, belum terlalu mau interaksi seperti kakaknya yang tadi. Nah, ini udah keepnya lumayan lama sob. Menurut kalian ini gondrong nggak sih untuk Channa asiatica-nya? Tapi malu-malu ikan yang kadang-kadang dia mau sih kalau diajak main kayak itu. Mungkin dia kadang kaget kita tiba-tiba ngerekam dia, jadinya ya malu-malu kayak gitu. Nah, kita coba pakai kaca. Pakai kaca pun dia nggak mau, mungkin harus kita latih dulu beberapa kali kayak gitu. Oh, dia flaring dari jauh aja. Nah, dia lebih ketakut sih. Menurut kalian kalau untuk treatment kayak gini kayak gimana sih untuk kembaliin mentalnya? Nah, kalian bisa tulis di kolom komentar. Itu tadi dua Channa asiatica yang lain. Channa asiatica tuh di sini ada 2 undraw. Nah, ini undraw lama belajar kayak gitu. Speknya sih ya biasa, dan ada limbarka juga di sini. Nah, mana berapa kalian? Ini dah limbata saya. Biasanya kita ajak jalan-jalan untuk cari temen kayak gitu. Nah, lumayan mentalnya, kita buatkan video khusus nanti untuk update limbatanya ini sob. Gelap sekali, kita hidupin lampunya. Terang. Nah, mungkin itu untuk update untuk hari ini sob, untuk Channa asiatica-nya. Kalau ada pertanyaan mengenai apa yang saya jelaskan tadi sob, mengenai progres Channa asiatica saya untuk varian asiatica RSWS kayak gitu. Ya, kondisinya ini mentalnya emang paling brutal ini sob. Nah, mungkin itu untuk update kita kali ini untuk di video kali ini untuk Channa asiatica. Udah berapa kali saya ngomong kayak gitu. Tetap semangat untuk keep ikan Channa ya sob. Nah, untuk Channa asiatica untuk tren 2023 nih
pendapat kalian jangan lupa kalian bisa tulis di kolom komentar kayak gitu. Nah, sampai jumpa di next video. Sampai jumpa, dadah.